Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita kali ini. Ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan apa aja sih yang biasanya sering ditanyakan oleh Millennials pada saat mau vaksin. Ya, oke. Jadi sebagai mami-mami ya yang awam, kita mungkin banyak pertanyaan nih. Sebenarnya vaksin ini tuh buat apa? Dan efek samping sih paling banyak pertanyaan. Kayak kenapa ada vaksin-vaksin yang bisa bikin demam atau enggak? Terus lokal impor gitu kan. Oke, kita mungkin klasifikasiin satu-satu dulu ya. Sebenarnya vaksin itu fungsinya itu kan kita tahu untuk mencegah penyakit, tapi kan nggak 100% ya, benar ya? Nggak 100% bisa mencegah, dan ada beberapa yang harus diulang. Yes. Nah sekarang apa sih perbedaan vaksin-vaksin yang harus diulang atau enggak? Kayak misalnya flu harus diulang setahun sekali, tapi kenapa BCG cuma sekali doang waktu lahir gitu misalnya? Jadi kita tuh taunya dari mana gitu? Kalau yang pertanyaan seperti itu sebenarnya pertanyaan yang sangat teknis. Karena biasanya itu sesuai dengan research, penelitian yang sudah ada. Oh, kalau vaksin BCG diberikan sampai di Indonesia ini umurnya sampai umur 2 bulanan masih boleh. Lalu ternyata setelah disuntik itu dia bisa bertahan sangat lama. Tapi ada juga vaksin flu yang dia itu divaksinkan bisa setahun sekali, tapi bertahannya hanya 1 tahun. Oke. Karena kalau vaksin flu itu virusnya dia bisa mutasi terus. Oke, jadi karena itu simpelnya harus diulang terus. Harus ya? diulang. Sama seperti kita update antivirus komputer. Oke. Gampangnya kayak gitu. Jadi karena virusnya itu berubah terus, sama seperti virus komputer bisa hari ini A, lalu nanti dia bisa bikin lagi yang lain, bikin lagi yang lain. Jadi kita mesti update terus antivirusnya. Karena vaksin flu hanya mengcover paling banyak saat ini 4 strain virus flu, which is virus flu itu ada ribuan, puluhan ribu, mungkin jutaan kali. Oke, jadi virusnya sendiri bermutasi terus. Hari ini misalnya lagi ABCD, nanti mungkin yang 6 bulan lagi PQRS, nanti mungkin 6 bulan lagi KLMN, dan seterusnya. Jadi karena dia bermutasi terus, makanya WHO setiap 6 bulan dia akan screening, dia akan ambil sampel di seluruh dunia. Oh, ternyata yang di season ini atau di semester ini, 6 bulan ini, ternyata virusnya lagi banyak yang ABCD. Lalu diambillah sampelnya dan dibuat di dalam vaksin. Tapi nanti ada prediksi lagi untuk yang 6 bulan berikutnya. Ternyata yang 6 bulan berikutnya season depan itu yang lagi banyak virusnya adalah yang PQRS. Diambil lagi yang PQRS itu, dia bikin lagi. Jadi kalau ditanya sama saya, vaksin flu boleh berapa kali sih sebenarnya? Kalau di kondisi saat ini, atau misalnya dulu sering banget millennials traveling ke luar negeri dan sebagainya, atau misalnya anak-anak di rumah atau kita sering banget kena flu, itu boleh setahun sampai 2 kali. Oke. Tapi make sure yang disuntikan itu strain-nya berbeda dengan yang terakhir kali divaksin. Let's say kalau misalnya yang waktu kita suntik strain-nya adalah ABCD, yang berikutnya kita suntik baiknya jangan yang ABCD juga gitu. Karena kita jadi punya ya buat apa ya kan. Jadi kita tidak terupdate antivirusnya. Oke, paham. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya pertanyaan vaksin itu ada yang lokal sama yang impor. Lokal itu buatan Indo maksudnya atau gimana? Ya. Buatan Indonesia. Kayak misalnya vaksin COVID nih yang lagi mau dibikin kan, ada yang buatan Indonesia yang mau disebut vaksin merah putih, sama Sinovac itu kan yang ambil dari luar, dari China. Nah sebenarnya apakah sesignifikan itu, sebeda itu vaksin lokal dan juga vaksin impor? Dan biasanya vaksin impor harganya lebih mahal kan ya? Ya. Tapi apakah ada signifikansi yang drastis kalau misalnya saya ambilnya yang lokal? Apakah jadi kemungkinan saya terkena penyakit ini jadi lebih besar resikonya daripada saya mengambil vaksin impor? Oh, jadi sebenarnya vaksin dibuat di negara manapun
itu sebetulnya efektivitasnya sangat baik. Apakah itu yang dibuat di Indonesia, lokal, apakah itu yang dibuat di India, apakah yang dibuat di Eropa atau di Amerika, efektivitasnya pasti sudah memenuhi syarat. Kalau nggak akan di-approve oleh BPOM kita atau dari WHO atau dari lembaga-lembaga vaksin lainnya. Jadi vaksin sebetulnya kita tidak bisa bilang, oh kalau import pasti tidak demam. Saya ulang, kalau import pasti tidak demam. Itu kita nggak bisa melabelkan seperti itu. Kenapa? Karena vaksin sendiri itu kan dia tujuannya memasukkan virus atau kuman atau sebagian dari virus atau kuman itu ke dalam badan kita. Kenapa kita bisa muncul demam? Itu adalah karena reaksi antibodi kita untuk melawan si virus atau kuman atau bagian dari virus atau kuman itu. Jadi sebenarnya kita sebagai dokter, kalau lihat pasien kita setelah divaksin demam, sebenarnya kita lebih yakin kalau misalnya vaksinnya bekerja, vaksinnya tidak rusak, antibodi anaknya jadinya bekerja bereaksi terhadap si yang divaksinkan itu tadi. Tapi kita sebagai orang tua pasti benci banget. Masa anak gue divaksin terus jadi demam, ya kan? Nah makanya that's why di Indonesia banyak banget vaksin yang seperti DPT itu cakupannya rendah. Jadi misalnya, let's say dia datang ke puskesmas atau dia ke posyandu, lalu dia minta vaksin DPT, kan itu wajib tuh. Usia 2 bulan disuntik demam, usia 4 bulan datang lagi disuntik demam, ya usia 6 bulan belum tentu loh dia mau balik lagi. Ya nggak? Gue vaksin anak gue 2 kali demam, 3 kali ngapain gue vaksin lagi? Jadi akhirnya cakupan imunisasi DPT di Indonesia masih rendah. Jadi makanya tidak heran kalau misalnya waktu tahun 2017 kemarin ada sempat outbreak lagi difteri. Oh, DPT itu difteri. D-nya tuh difteri. Oh iya, difteri, pertussis, tetanus. Nah, difteri ini sempat jadi wabah lagi. Makanya dulu tuh sampai ramai banget semua orang disuruh disuntikan. Even anak-anak yang usia di bawah 18 tahun itu harus divaksin 3 kali lagi. Supaya punya antibodi kekebalan yang baik. Jadi sekarang yang saya lihat kebanyakan kalau nggak ada wabah orang tuh nggak mau vaksin. Harus disentil dulu gitu ya? Iya, bukannya nggak mau dalam arti 100% tidak mau. Tapi begitu ada something, orang tuh baru bereaksi. Baru wake up call gitu. Ya, dan seperti juga kasus misalnya campak dan rubella yang MR. Tahun 2018 susulannya tuh. Semua di Indonesia disuntikin campak dan rubella. Kenapa? Karena dibilang nggak ada isu non halal vaksinnya misalnya, lalu juga nggak mau divaksin karena bisa demam, atau misalnya dari keluarga kita nggak vaksin tapi anak kita sehat-sehat aja, gede-gede aja, ada yang isu seperti itu. Nah jadi kembali lagi sebenarnya vaksin itu tujuannya adalah untuk mencegah. Jadi sebaiknya kita semua dapat supaya jadi kita punya antibodinya. Bukan berarti 100% kita nggak bisa kena sakit. Ya, tapi lebih baik kan ada daripada tidak sama sekali. Betul. Sehingga pada saat nanti kalau kita kena penyakitnya, itu akan jauh lebih ringan dan lebih cepat sembuh. Jadi kalau misalnya contoh penyakit campak, waktu itu pernah ada pasien nanya sama saya, ngapain sih suntik campak cuma buat ngilangin kemungkinan kena demam yang merah-merah itu doang kan dok? Ngomong gitu doang sama saya. Padahal nggak tahu kalau ternyata campak dan rubella itu kalau sampai terjadi infeksinya berat, itu tuh bisa panas tinggi, mata belekan, batuk pilek berat sampai mencret-mencret. Dan kalau sampai terjadi komplikasi, itu bisa terjadi infeksi di paru-paru dan bisa infeksi ke otak. Tapi mungkin kita taunya cuman campak mah yang merah-merah gitu ya. Taunya yang ringan-ringan doang. Kenapa? Karena kebanyakan usia 9 bulan baby sudah divaksin campak. Jadi begitu kena campaknya, yang ringan doang, yang nggak mau lihat tuh, cuma panas, merah-merah, udah enak. Nah tapi kan dengan kayak gitu berarti kita nggak bisa kontrol kan sebenarnya kita kenanya yang level medium atau yang parah gitu. Yes. Nah karena kita nggak bisa kontrol kita kenanya yang mana, ya lebih baik kita betul, harus vaksin lagi, gitu supaya ya. Begitu kalau kena mungkin kita akan dapat levelnya yang ringan ke sedang. Harapannya seperti itu. Nah berarti kalau tadi boleh diulang, sebenarnya kalau vaksin terus demam, berarti sebenarnya bisa dikatakan bagus ya. Maksudnya bukan bagus dalam artian ya kita oke lah vaksin demam kita nggak pengen, cuman vaksin demam artinya bisa
bisa disimpulkan vaksinnya bekerja dalam tubuh kita. Ya, sebenarnya sih nggak harus selalu terjadi demam. Ada juga efek samping yang lain, misalnya jadi pegel-pegel, atau mungkin bisa jadi ada beberapa vaksin yang bisa bikin merah-merah, misalnya kayak gitu. Terutama vaksin campak rubella atau vaksin MMR, itu 2-3 minggu kemudian tuh bisa aja dia keluar merah-merah kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau memang ada muncul efek samping dari vaksin itu, sebetulnya selama efek sampingnya itu ringan, tentunya bukan efek samping yang berat ya, itu kita seolah-olah jadi lebih yakin kalau vaksin itu bekerja di dalam badan kita. Tapi kalau tidak ada efek apapun, bukan berarti vaksinnya nggak kerja, bukan begitu ya? Jangan dibalik. Jangan diputar balik. Jangan diputar balik. Jadi intinya adalah kalau sampai ada efek samping, oh oke lah gitu, berarti kali ini vaksinnya antibodinya lagi bekerja nih. Tapi kalau nggak ada, justru itu yang kita mau. Iya. Iya dong, jadi kita nggak terganggu aktivitas, habis vaksin mau langsung push up juga nggak apa-apa, misalnya gitu kan. Jadi intinya adalah kalau sampai tidak ada efek samping, bukan berarti antibodinya tidak bekerja. Justru kenapa kita pilihnya vaksin-vaksin mungkin yang lebih mahal mungkin, karena kita tahu efek samping yang ditimbulkan jadinya jauh lebih kecil. Kemungkinan demam mungkin lebih kecil. Bukan berarti tidak bisa demam, bukan berarti tidak bisa ada efek samping. Terakhir deh nih ya, pertanyaan apa yang paling sering mami-mami tuh tanyain kalau misalnya anaknya tuh mau vaksin? Biasanya sih memastikan kalau misalnya vaksinnya itu sama seperti yang ada di rumah sakit. Itu sering banget mereknya. Dok, ini sama kan kayak yang di rumah sakit ini. Dok, ini mereknya pakai yang ini juga kan. Saya mungkin disamain ya gitu. Oh ya, kalau ngomongin merek sama tuh misalnya apa ya? Rotavirus. Kan ada Iya. Kalau misalnya kan itu harus 2 kali atau 3 kali kita tes. Kalau aku pertama kali udah pakai merek, terus yang kedua boleh nggak? Harusnya nggak boleh. Karena dia kandungannya berbeda. Jadi kalau pertamanya berarti selesainya dengan 2 kali selesai. Tapi kalau misalnya dia harus sampai 3 kali. Begitu pula dengan vaksin yang lain. Jadi kalau misalnya vaksinnya aku udah vaksin yang pertama dengan merek A, terus aku udah vaksin yang kedua pengulangan itu harus dengan merek yang sama lagi. Kalau untuk rotavirus harus begitu. Tapi kalau untuk merek vaksin yang lain itu bisa diganti-ganti merek nggak apa-apa. Sama seperti kita minum obat paracetamol. Ada yang mereknya A, B, C, tapi kan sama. Isinya paracetamol juga. Jadi mau ganti-ganti merek, cuman brandnya aja. Jadi selama kandungannya sama, mau ganti merek, it's okay. Kecuali si rotavirus. Karena memang yang satu isinya cuma 1, yang satu isinya 5. Yang satu juga 2 kali ketes, yang satunya 3 kali tetes, ya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lagi yang lain yang mungkin kita belum bahas di sini, tinggal komen aja di bawah ya. Tinggal komen, nanti kita akan bantu untuk sebisa mungkin untuk bantu jawab. Yes, jangan lupa videonya di like, komen dan subscribe supaya kita bisa coba bikin konten-konten yang lebih menarik lagi dari ini. See you. Bye bye.